Sahabat, sekarang Ana mau lanjutkan pembahasan tentang apa tadi, Mehmet? Yang terakhir tadi? Sip. Perincian ya. Perincian. Ibadah itu ada yang namanya, ini enak merah ya, enak hitam ya, kelihatan ya. Ada yang namanya bentuknya ibadah, ada yang namanya adab atau maka akhlak. Ini Pak ya. Kalau ada perintah atau larangan berkaitan dengan ibadah murni, ibadah Pak, ibadah antara Allah, maka seperti pendapat yang pertama, perintah berfaedah wajib, larangan berfaedah haram. Tapi ketika ada perintah berkaitan dengan adab dan akhlak, paham ya? Maka itu berfaedah sunnah atau bimbingan saja. Ketika ada larangan, yang larangan itu hanya berkaitan dengan adab dan akhlak, maka berarti itu hukumnya makruh, tidak haram. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Ini pahami dulu Pak yang bagus. Jadi ketika ada perintah atau ada larangan, Anda bisa menghukumi ini wajib atau haram, lihat ini berkaitan dengan apa. Kalau berkaitan dengan akhlak, adab, maka hukumnya apa? Makruh atau sunnah. Jelas? Tapi kalau nanti kaitannya dengan ibadah-ibadah antara dia dengan Allah, maka bagaimana? Hukumnya wajib atau haram. Pasti Anda nanya, dan ini yang saya pilih Pak. Saya memilih pendapat ini. Ini beda dengan mungkin yang lain yang antum ketahui dari ustaz yang ada. Ini yang saya pegangin, dan ini yang menenangkan saya karena saya sekian lama Pak dari menulis buku, ada puluhan tahun ya, ada puluhan tahun. Berapa tahun ya? Ada puluhan tahun lebih deh. Ini menenangkan dalam hati saya. Sudah ya? Kok bisa menenangkan? Nih, saya cari dalilnya. Saya carikan dalil, nanti plus contoh-contoh kita bisa praktekkan. Tapi pertama lihat, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi ada keperluan Pak, Nabi itu memerintahkan Abu Bakar jadi imam. Ingat dulu ya, jadi imam. Ketika Nabi selesai, Nabi datang ke masjid. Abu Bakar sudah mulai sholat Pak. Jelas ya? Setelah itu Abu Bakar duduk noleh dikit, waduh Rasulullah. Ketika noleh dia Rasulullah Pak. Apa katanya? Abu Bakar ke belakang mundur Pak. Rasulullah, ojo mundur gitu kan Rasulullah. Rasul melarang dia untuk mundur. Paham ya? Tapi Abu Bakar tetap mundur. Pertanyaannya, berarti Abu Bakar ngapain? Menyelisih Nabi. Haram Abu Bakar, gimana sih Nabi gitu kan?
Sampai Abu Bakar mengatakan, maka anak Abu Quhafah, nggak pantas. Abu Quhafah itu di depannya Nabi itu nggak pantas. Berarti apa? Mundurnya Abu Bakar yang itu dilarang oleh Nabi dan terus mundur, itu berarti apa? Berarti masalah adab. Masa Abu Bakar jatuh pada perkara haram? Enggak lah. Paham enggak? Memang pantasnya, adabnya. Walaupun Nabi memerintah, tapi Abu Bakar enggak lakukan karena enggak pantas seorang sahabat di depannya Nabi. Bisa difahami? Inilah yang menjadikan sebuah pemaling, dan saya cari dalil ini sudah berbulan-bulan, Pak. Insya Allah cari dalil berbulan-bulan. Antum kira masalah kayak gini nih hanya sehari 2 hari gitu? Kalau duit, Pak, bisa dicari dengan angka atau dengan sebentar kayak Pak Mas Fir, 100 juta sehari bisa dapat. Kalau terkadang cari ilmu itu, Masya Allah, suwe banget, bisa berbulan, 2 bulan, bahkan bisa lebih daripada itu. Maka cari ilmu itu susah. Oleh karenanya ulama atau Nabi dan para ulama suruh menghargai ilmu dan orang-orang memiliki ilmu, karena cari ilmu itu susah dan memperoleh ilmu itu susah. Nggak bisa dibeli dengan uang, nggak bisa dibeli dengan uang. Cuma zaman sekarang aja yang punya duit lebih unggul daripada yang punya ilmu, bagi orang yang begitu, Pak. Udah jelas ya? Nah, itu alasan yang menjadikan saya kalau urusan adab dan akhlak kaidah asal, walaupun ada perintah hukumnya sunnah, walaupun ada larangan hukumnya taib. Tak kasih untuk coba Mas Ustaz, mana Mehmet, Ustaz Mehmet, gosok Ustaz, biar al asal tugasnya apa? Enggak, ya itu aja. Enggak, ini nih. Ya, biar gembira gitu. Ya kan langsung ada YouTube kan, biar dikenal, viral kan. Iya. Nanti kalau mencari istri lagi gampang lah, insya Allah. Yang penting lapang dulu, amin ya. Amin tuh enggak? Khair insya Allah. Jelas Pak ya? Santai Pak, santai. Yang penting riang, gembira, hidup itu sekali, nyantai aja. Kita lihat. Naha Rasulullah ayam tasito kulla yaumin. Rasulullah itu melarang bersisir setiap hari. Pak Masr itu setiap hari sisir terus itu. Dilarang Pak sama Nabi. Nggak boleh bersisir setiap hari. Tahu nggak hadis ini? Nggak tahu lah, iya. Berarti biye, itu menunjukkan rambut itu nggak penting. Kan ada orang rambut aja, ada di penampilan rambut aja, sisir rambut. Nggak penting. Anda diciptakan bukan untuk ngeramuti rambut. Nggak penting itu di hidupmu itu. Kayak mas-mas yang belum, udah nikah belum? Anda belum nikah? Sama udah nikah? Ya makanya penampilan rambutnya gaya kan. Biasa kan, guru nikah ya, atau orang pengen nikah lagi kelihatan rambutnya nah yang gondrong itu kan nggak pengen nikah itu. Nanti kita akan pembahasan perbuatan Nabi, gondrong itu sunnah apa enggak, kita bahas. Ya, iya, tapi kayaknya nggak selesai kamu. Kaidah setelahnya tapi bulan depan harus hadir. Nah, ini sekarang kalau kita ambil kaidah, Pak, Rasul melarang. Berarti asal larangan hukumnya apa? Haram bersih setiap hari, Pak. Setiap hari diharamkan. Dan ingat, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bersisir setiap hari hukumnya haram.
antum berani ngelanggar, ente bicara haram hukumnya dengan kaidah, ente nggak punya salaf. Nggak ada pendahulu kita yang akan mengatakan, nggak ada salaf-salaf kita, pendahulu kita yang mengatakan bersisir setiap hari itu hukumnya haram, itu nggak ada. Anda berani berpedoman dengan kaidah, terus Anda mengatakan haram bersisir setiap hari, nggak ada salafnya, hati-hati Anda. Imam Ahmad mengatakan iyyaka antatakallama laisa laka salah. Hati-hati ente ngomong tentang agama nggak ada salafnya. Berat nggak? Hati-hati. Makanya kaidah yang kita pilih itu pendapat yang paling kuat, aman. Maka lihat, larangan ini berkaitan ibadah, berkaitan dengan apa? Adab. Nyisir rambut, larangan nyisir rambut itu adab aja, Pak. Maka apa? Larangan menyisir ini itu sampai ulama mengatakan makruh aja nggak ada. Nggak ada, Pak. Terus bimbingan tarkul aula, meninggalkan itu lebih aula daripada Anda bersisir. Masih ada perkara penting yang antum harus kejar, urusan ibadah. Ngapain ngurusi rambut? Itu ngapain? Itu maksudnya adabmu mana sama Allah? Adab kita sama Allah itu butuh bekal untuk mati, bukan ngurusi rambut aja itu. Berani nggak cukur gundul, Mehmet? Nggak berani? Loh, ngurusi rambut atau enggak? Insya Allah besok Yasin ngurusi digondol rambutnya, insya Allah. Nggak peduli rambut ini apa ini. Sudah Pak, jelas? Paham ya? Contoh lagi, banyak ketika doa-doa Pak, doa-doa itu rata-rata doa kayak misalnya hadis Nabi ini, idza awa ahadukum ila madji'ihi falyaqul, apabila salah satu di antara kalian hendak mau ke tempat tidur, maka hendaknya dia falyaqul fi'il amr, maka hendaknya dia berkata doa begini. Falyaqul, Pak. Fi'il amr kayak itu. Fi'il amr, perintah, hendaknya dia perintah, Pak. Tapi nggak ada satupun ulama mengatakan apa wajib, itu nggak ada, sunnah. Terus antum mau berpatokan dengan kaidah kayak gini ini, lalu Anda mengatakan itu wajib dan nggak ada ulama yang mengatakan wajib? Lucu. Jelas ya? Wis? Udah aman? Contoh lagi, urusan makan dengan tangan kiri hukumnya apa? Haram. Makan dengan tangan kanan hukumnya apa? Wajib. Yakin antum? Yakin? Kok bisa yakin? Yasin yakin loh. Pertanyaannya dulu. Yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, sammillaha wa qul biyaminik. Bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Perintah apa enggak? Perintah. Asal perintah wajib. Pertanyaannya, apakah makan dengan tangan kanan urusan ibadah atau adab? Ibadah apa adab? Adab. Berarti hukumnya apa? Sunnah atau makruh, karena berkaitan dengan adab. Oleh karenanya mayoritas para ulama mengatakan makan dengan tangan kiri makruh, makan dengan tangan kanan hukumnya
sunnah. Mayoritas para ulama yang baru-baru ngaji kan keras banget kan. Pak Yai kok mangane tangan kiwa, gitu kan. Pak Yai kok makan tangan kiri, apa itu? Padahal Pak Yai itu berpedoman itu hukumnya makruh. Paham nggak? Kalau makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dilakukan nggak dapat dosa. Makanya mereka bilang makruh, minum dengan tangan kiri, enjoy aja mereka, karena mereka berpedoman itu sunnah dan makan dengan tangan kiri hukumnya apa? Makruh. Paham nggak ikhwan? Karena kaidahnya ini berkaitan dengan adab. Ustadz pilih yang mana ya? Untuk kasus ini, ya kan? Untuk kasus ini, Ustadz pilih mana? Gitu kan? Memang saya condong kaidahnya. Memang saya condong dan memilih kaidahnya ini. Tapi untuk kasus ini tidak. Saya condong haram dan wajib. Ustaz kok pelintan ngono? Sik to. Ojo pelimpan sik sebentar. Untuk makan tangan kiri dan tangan kanan ini ada dalil khusus yang mengangkat awalnya makruh atau sunnah terangkat menjadi wajib dan terangkat menjadi haram. Apa itu? Adalah larangan Allah, larangan Rasul alaihi salatu wasallam menyerupai syaitan. Karena Rasul mengatakan, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimali. Karena syaitan itu makannya tangan kiri, minumnya tangan kiri. Mudah nggak ikhwan? Nah, sedangkan kita nggak boleh menyerupai apa? Ngikuti jalannya syaitan. Katanya Allah apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kamu itu jangan ngikuti langkah-langkahnya syaitan. Nah, langkah-langkahnya syaitan kalau makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Berdasarkan adilah-adilah yang ini tadi, maka yang itu awalnya sunnah menjadi wajib, yang itu awalnya apa? Makruh menjadi apa? Menjadi haram. Paham ya kawan? Jelas gak? Wes. Jadi ini sebuah pelajaran. Anda yang baru ngaji, terus tahu Anda makan dengan tangan kiri hukumnya wajib, hukumnya haram. Makan dengan tangan kanan hukumnya apa? Wajib. Biasa orang yang baru ngaji itu langsung nyikati A, B, C, tak. Kita gurunya tidak memberikan taksil apa itu? Pondasi kepada mad'unya. Gini loh sebenarnya asal muasal itu. Gini loh. Sehingga Anda itu mengkritik, mendosakan orang yang kamu dosakan itu berpemahaman itu makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, dilakukan nggak mendapatkan dosa. Itu pahamnya mereka. Loh, aku lo nggak dosa, kok antum kritiki saya itu kenapa? Karena apa? Kedangkalan kita sebagai pemula belajar kewenceng banget, dan kita sebagai guru tidak menerangkan asal usul permasalahannya. Paham ya? Ustadz ini bikin yang aneh. Bukan, ini yang bener kayak gini. Bukan aneh-aneh. Kita ngajari supaya pinter. Paham ya? Baik. Lanjut. Bahas merapatkan soft. Kita sekarang main kaidah ya kan? Kita kan punya kaidah. Ya mau enggak? Loh, kita sangat itu kita sekarang kita nggak ikut A, B, C. Udah, kita biarin itu orang-orang itu. Kita sekarang Anda sudah paham kaidah. Asal perintah, asal larangan, ini berkaitan dengan apa dan apa. Anda mengajak antum berpikir secara akalnya antum yang ilmu yang nyampe kepada antum. Udah, main otaknya, fokus. Mehmet fokus gak? Ngelamun apa?
Minum dulu Pak. Aku lemes banget ya. Ntar aku mati ini ya, kena corona ya. Ya sudah tulisannya mau diapain? Katanya Allah, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah itu yang menghukumi dan tidak ada satu pun yang bisa mengkritik hukumnya Allah. Ada yang bisa mengkritik hukumnya Allah? Nggak bakal bisa. Hukumnya Allah itu baik itu hukum syar'an atau qadaron, hukum takdir dan hukum syar'i. Nggak ada satu yang bisa mengkritik takdirnya Allah. Bisa? Loh kok bisa gitu lihat? Kalau orang belajar usul kan memiliki makna yang besar. Wallahu yahkum la mu'aqibah. Pakai nakirah itulah nafil jinsi. Itu memiliki makna la mu'aqibah. Satu pun tidak akan bisa, la malaikat. Kata dunia pun berkumpul untuk mengkritiki hukumnya Allah, nggak bakal bisa. Wallahu yahkum itu mutlak, mencakup hukum qadari takdir dan mencakup hukum syar'i syariatnya Allah. Paham Pak? Kalau udah takdirkan anak mati, mau diapain? Bisa antum, jangan mati dulu. Paling itu biar aja mati gitu ya. Aman? Baik. Udah ya? Sekarang saya berpikir, ayo berpikir sekarang. Anda gak usah pikir Ustadz A, Ustadz B. Kedinginan saya ini. Ya. Kedinginan. Kakiku kram. Masih muda nih, masih kram ya. Selu Pak, selu. Biar ketawa santai gitu. Dah. Pertama, datang perintah untuk merapatkan shaf. Kayak kalau Rasul tarasu. Perintah Pak ya? Perintah tarasu. Atimus shaffal awwala fal awwala. Sempurnakan shaf pertama, lalu kedua. Mana sempurnakan? Penuhi dulu. Kata Rasul, la tada larangan, la tada furjatan lisyaiton. Jangan kamu biarkan setan itu masuk di sela-sela. Nah kalau sholatnya 1 meter berarti setan wah ketenan ya. Udah, jelas ya? Baik. Dari sini kita punya ambil sebuah kaidah. Tadi datang perintah dan masih banyak kawan, masih banyak dalil. Karena cuma kita tidak alas sabil memperbanyak dalil, tapi sekedar contoh. Karena kita ini mau mengambil itu sebuah contoh aja. Yang ana sebutkan tadi ada perintah, ada larangan. Ya kan? Perintah asalnya berfaedah wajib. Larangan asalnya berfaedah haram. Merapatkan shaf itu kaitannya dengan adab atau ibadah murni? Ibadah murni. Berarti secara kaidah hukumnya apa? Wajib dan apa tadi? Merenggangkannya hukumnya haram. Jelas? Wes. Udah deal kan? Loh, kaidahnya loh. Atau udah mungkin begitu. Memang masalah merapatkan shaf, masalah khilafiyah di antara para ulama. Mazhabul jumhur berpendapat merapatkan shaf hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua, pendapat yang dikuatkan Ibnu Hazm rahimahullah, Syaukani, Final Autor, Al-Jarar, riwayat Imam Ahmad, Daud Zahiri dan yang lainnya, Sanani fi Subul Salam dan juga yang lainnya berpendapat
dengan kaidah yang mereka pakai tadi, berarti merapatkan shaf hukumnya wajib dan merenggangkan shaf hukumnya haram. Baik, pertanyaan kedua. Kalau Anda rubah dari wajib menuju sunnah, dari haram menuju makruh, Anda akan dituntut. Mana dalil Anda yang menjadi pemaling? Anda bisa mendatangkan pemalingnya. Kalau nggak bisa, berarti kembali kepada kaidah asal. Sudah? Paham ini? Jikalau ada komentar, pemerintah kita mewajibkan, nah kan, mewajibkan untuk apa? Merenggangkan. Maka gimana? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kalau itu maksiat kepada Allah. Kalau pemerintah mewajibkan, nah kita nggak wajib taat. Kita nggak wajib taat. Walaupun kita nggak wajib taat, bukan berarti kita mendemo, mengkritik, enggak. Ya kita diam aja. Yang ada dalam hadis kita tidak taat, begitu aja. Bukan berarti bersuara, enggak. Karena bersuara juga nggak menguntungkan dan nggak ada faedahnya. Ya kita jalan aja begitu. Tapi fa'ingkil, jikalau ada komentar bahwasanya dengan kita merapat itu adalah nyawa kita melayang, maka kalau itu benar, maka kita tabrakan antara mafsadah dan antara maslahah. Apa mafsadahnya? Nyawa. Apa masalahnya? Menjalankan perintah. Maka kaidah fikihnya ketika tabrakan antara maslahah dan mafsadah, ambil mafsadah yang paling terbesar. Apa itu? Nyawa. Nyawa tetap kita harus dahulukan daripada menjalankan kewajiban. Bahkan siapapun orangnya yang tetap ngeyel menjalankan kewajiban, padahal itu menghantarkan nyawanya melayang, maka perbuatan yang dia lakukan dianggap dosa. Ingat gak sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu turunnya hadis, laisa minal bir as-safar, laisa minal birri as-saumu fis safar. Bukan sebuah kebaikan puasa ketika safar. Apakah Anda tahu ini asal usulnya adalah Rasulullah melihat seorang laki-laki dullila alaih, udah puasa sampai dinaungi Pak, saking nggak kuatih. Dinaungi karena nggak kuat, tapi saya ngeyel puasa Pak, masih ngeyel, tau ngeyel nggak? Masih terus menerus puasa, berarti nggak kuat. Justru apakah Rasulullah itu bukan sebuah kebaikan? Bukankah puasa itu sebuah kewajiban? Waktu saat Ramadan atau yang lainnya, Ramadan kayaknya itu bukan sebuah kewajiban, tapi dia nggak kuat Pak, dipaksa. Itu kita tarik sebuah kesimpulan, nyawa lebih diutamakan daripada apa? Kewajiban. Kenapa? Ketika tabrakan antara nyawa dengan barang haram. Kenapa? Ketika bertabrakan antara nyawa dengan barang haram, Allah masih membolehkan apa? Memakan barang haram karenanya nyawa. Faham itu? Famaniturrah fi makhmasatin ghaira mutajanifil ismin fala isma alaih. Ketika Anda terpaksa karena nyawa kamu boleh makan barang yang haram, itu menunjukkan apa? Nyawa adalah lebih utama. Pertanyaannya, kalau memang terwujud gitu, jangan disalah banyak-banyak, mudeng ya. Nah begitu kaidahnya, wis.
Mudah enggak? Kalau itu saya salah, ini adalah saya sampaikan berdasarkan ilmu yang ada pada saya. Paham ya? Kalau salah, ya nggak usah diambil. Salah kok diambil. Salah kok diambil. Kalau benar, maka itu minallahi azza wa jalla. Dah, paham insyaallah? Terusnya, jikalau ini Pak, anak nggak mau sholat jamaah dikarenakan softnya itu apa? Renggang. Maka jawaban saya adalah, apa hukum jamaah bagi Anda dulu? Kalau jamaah itu bagi Anda hukumnya wajib dan merapatkan soft itu hukumnya wajib, paham ini? Terus itu nggak bisa terkompromikan pada Anda, nggak bisa terjalankan kedua-duanya pada Anda. Maka kaidahnya adalah tabrakan dua kewajiban, mafhum? Atau tabrakan dua mafsadah. Mafsadah yang pertama adalah Anda nggak jamaah. Mafsadah yang kedua, kalau Anda softnya tidak rapat. Tabrakan dua mafsadah. Bisa dipahami nggak itu? Maka bagaimana? Maka yurtakabul adna minal mafasid. Ambil yang paling ringan dari mafsadah itu. Apa yang paling ringan? Sholat jamaah. Dan yang paling ringan adalah tidak merapatkan soft. Kok bisa begitu? Karena jamaah itu, kalau kita lihat adilah-adilahnya banyak banget yang mengatakan itu wajib. Yang kedua, di jamaah itu terdapat masalah yang besar berupa persatuan umat Islam. Maka masalah yang ada ini Anda harus jamaah walaupun tidak rapat. Kenapa? Karena Anda cari nggak ada lagi kecuali harus tidak rapat. Kalau Anda nggak jamaah, Anda berkeyakinan jamaah itu wajib bagi Anda, maka Anda dosa. Maka Anda di depan Anda dua dosa, antara nggak jamaah dan antara Anda tidak merapatkan soft, sama-sama dosa. Maka pilih yang paling kecil. Apa yang paling kecil? Tidak merapatkan soft dan Anda sholat jamaah. Itu harus ada ilmu, ikhwan. Orang kok ngotot semangat. Allah Ustaz. Dan itu kaidahnya jelas. Yes. Aman? Oh, enggak. Allah. Kalau yang berpendapat merapatkan soft itu wajib, apakah artinya ketika merenggangkan sholatnya tidak sah? Enggak. Tidak ada hubungannya. Makanya di situ ada kaitannya dengan pelajaran ilmu usul fikih. Yang membatalkan sholat, jadi gini, kewajiban loh ya, itu terbatas pada orang itu berdosa. Kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, terbatas pada dosa. Jelas, kaidah usul fikih jelas. Apa kaidah usul fikih? Yusamu tarikuhu yusamu yu'aqabu tarikuhu taib, kemudian wa yusabu fa'iluhu. Yang namanya wajib itu pelakunya dapat pahala dan orang yang meninggalkannya dapat dosa. Itu secara umum kaidahnya. Jadi kewajiban itu terbatas hanya orang itu dosa, tidak lebih daripada itu. Barang siapa yang melebihkan daripada itu, dia harus mendatangkan dalil. Apa yang saya katakan adalah kaidah yang disampaikan oleh Imam Syaukani dalam kitab Salil Jarar, dan di dalam pelajaran-pelajaran yang saya baca dari satu persatu dari ucapan Imam Syaukani dalam kitab Nail Autor. Itu menjelaskan, dan kita dapat ilmu banyak sekali dari membaca Nail Autor. Ya alhamdulillah, mungkin saya bisa dikategorikan hampir selesai membaca 4 jilid itu.
Nah, kita baca. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya apa? Bahwasanya kewajiban itu hanya sebatas kalau Anda tinggalkan Anda berdosa, tidak nyampe kepada pembatalan. Ketika ada pembatalan harus ada dalil yang menerangkan pembatalan. Kalau tidak ada, nggak bisa dikatakan itu. Bisa dipahami? Maka orang yang tidak merapatkan shaf hanya apa? Hanya berdosa jikalau dia meyakini itu wajib. Tidak ada kaitannya kebatalan atau ketidaksahannya, tidak ada. Apakah tetap mendapatkan keutamaan pahala sholat berjamaah? Oh iya, oleh. Karena Anda walaupun dengan shaf yang tidak rapat itu dihukumi jamaah. Siapa yang bilang nggak dihukumi jamaah? Dan jangan salah paham dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la sholata limungfaridin. Tidak sah sholatnya bagi orang yang sholat sendiri. Itu maksudnya di shaf sendirian. Sedangkan antum shafin apa? Banyak, cuma nggak rapat. Salah paham. Orang yang memahami itu dihukumi batal dikarenakan apa? Dianggap sholat sendirian salah. La sholata limungfaridin itu di shaf sendirian. Paham mana hadis? La sholata itu pun ada rinciannya, itu ada rinciannya. Cuma saya akan memahamkan itu tidak sholat sendirian karena ketika dia bershaf mereka, cuma tidak rapat. Jadi nggak ada dalil yang pembatalan, tidak ada. Kaidah jelas. Yang mengatakan batal, Anda tutup dalilnya. Mana dalilnya? Bukankah kewajiban itu sebatas dia berdosa? Dong, harus hati-hati. Kaidahnya jalan. Mau enggak? Jam berapa sekarang? Tujuannya adalah untuk memilih mafsadat yang lebih kecil. Nah, kalau pemerintah memutuskan minimal jaraknya 1 meter, sedangkan kita kurang dari itu, apakah jadi sekarang masalahnya perintah itu perintah atau sekedar, kalau yang penting kan jarak, berjarak aja, nggak mesti harus 1 meter lah. Ya, maksudnya kan pemerintah standar ahli medis misalnya jarak yang aman itu 1 meter, sedangkan kita misalnya jaraknya hanya 0,5 meter, apakah itu sudah bisa digunakan? Lah itu kan urusannya tetap namanya berjarak gitu. Tetap baik 0,5 meter 1 meter namanya berjarak. Hukum itu terkait dengan medisnya. Ini kan terkait dengan nyawa, gitu kan? Lah ya. Kalau 0,5 meter kan sama juga tetap nggak absolut aman. Jadi kan kalau 1 meter, oke, kita katakanlah secara medis aman dari mafsadat itu. Ya sudah, bikin 1 meter kalau begitu. Intahaqqa dzalik. Jikalau terwujud itu sebuah mafsadah. 1 meter. Kalau 0,5 meter masih ada mafsadahnya, lah ngapain nanti berjarak? Ya podo wae gitu kan? Ya podo wae. Lah iya, bikin 0,5 meter. Ya. Kalau dari pemerintah itu bukan kewajiban tapi himbauan. Apalagi itu hanya himbauan. Tinggal pembahasannya secara medis. Karena ilmu ini ilmu berkaitan dengan medis. Mafhum? Kalau orang ahli medis dan itu benar-benar terwujud gitu kan, maka kan diambil dong kalau itu benar-benar terwujud. Paham? Sip, ayo. Khair insyaallah. Sudah selesai kan? Kayaknya Adzan dulu sebentar, terus saya lanjutkan sedikit ya. Lalu Anda cukupkan. Saya juga ingin istirahat sebentar. Kita lanjutkan 10 menit atau seperempat atau setengah jam lagi. Lalu sholat, gak apa-apa kan? Nah setelah itu saya selesai. Fadhol. Monggo yang ada.
Yasin. Sudah dianggap. Baik. Siapa yang anggap bunyi tadi? Pak Mas Fir, udah bunyi anggapnya. Baik, bisa contoh lagi karena berkaitan dengan anggap tadi, Pak. Itu ada perintah fal yakdzim atau lafadznya, maka tutuplah mastata'ah. Itu perintah itu. Apakah menutup dengan tangannya ketika angop hukumnya wajib? Enggak. Hukumnya sunnah karena menutupi angop berkaitan dengan adab walaupun ada perintah, walaupun ada perintah. Jelas ya Allah? Ada pertanyaan? Terkait yang larangan minum berdiri, meskipun nggak ada Rasulullah minum sambil berdiri, sebenarnya hukumnya balik ke makruh. Iya, karena adab. Ya. Baca apa? Sebenarnya saya sudah punya buku tentang masalah sholat. Bahasa Arabnya saya kasih judul Ijabatul Muqtarihina fi sifati sholati Nabiyil Mursalina. Judul pembahasan masalah sholat berbahasa Arab. Adapun yang pakai bahasa Indonesia, saya kasih judul Ad-Dakhira An-Nafisa fi Ahkami Sholah. Kayaknya bahasa Indonesia ada di Ustadz Yasin itu, bisa dikompromikan. Dikompromikan di mana ini? Karena ini mendesak, gitu ya. Sebenarnya kita punya hadis. Pertama, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La itu dalam kaidah usul namanya adalah, terus setelahnya apa? Nakiro. Itu pertama kali adalah meniadakan zat. Kalau zat tidak bisa, meniadakan sihah, tidak sah. Kalau tidak bisa, itu meniadakan kesempurnaan.
Itu ada urutannya, Pak. Pertanyaannya sekarang jawabannya la sholata. Kalau kita artikan tidak ada zatnya sholat, bagi yang tidak ada, bagi yang tidak membaca Fatihah, kita ketabrak dengan real kenyataan. Berapa banyak orang yang sholatnya nggak baca Fatihah? Berarti zatnya ada kan? Kalau berarti zatnya ada, berarti nggak mungkin kita artikan menafikan zat, meniadakan zat, karena zatnya ada, realnya ada, contohnya ada. Kita kena setelah itu di bawahnya peniadakan kesohihannya sholat. Berarti tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan ini umum, liman lam yaqra, bagi yang tidak membaca. La sholata itu umum, ayu sholatin. Baik anta jadi makmum, baik anta jadi imam, itulah sholata, nggak sah sholat bagi yang tidak membaca Fatihah. Udah paham Pak ya? Baik. Di sini saya dulu condong dulu Pak, saya di buku pembahasan saya condong mutlakon tidak sah, baik dia dapat apa? Dapat imam ruku atau enggak dapat imam ruku, enggak dapat. Karena apa? Itu dulu. Karena apa? Karena kisah hadis Abi Bakrah yang mereka jadikan tolak ukur dengan bahasa Nabi wala ta'ud. Jangan diulangi ya. Tahu kisah hadis Abi Bakrah Pak? Nabi itu pas ruku, terus dia itu tergesa-gesa. Jadi dari pintu masjid itu ruku, berjalan ke shaf dalam keadaan ruku. Nabi mengatakan wala ta'ud, ada riwayat wala tu'id, wala ta'ud, ada riwayat. Nah, riwayat wala ta'ud jangan kamu ulangi, itu memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jangan kamu ulangi cara yang demikian itu, yaitu tergesa-gesa. Tapi jangan tergesa-gesa. Makna yang kedua adalah jangan kamu ulangi perbuatan kamu yang kamu tidak nambah, harusnya nambah. Paham Pak ya? Dulu saya condong, ada kaidah usul lagi Pak, kita mainnya kaidah. La sholata itu adalah sharih, jelas, gamblang. Dan hadis Abi Bakrah tadi itu ada dua kemungkinan. Paham kan? Kaidah usul wa idza tataraqal ihtimal batal istidlal. Kalau sebuah lafaz yang ada kemungkinan itu batal, berdalil dengan ini untuk melawan hadis la sholata, nggak bisa melawan Pak. Maka di awal saya bahas, saya condong tidak dapat. Dikarenakan apa? Dikarenakan dalil yang mengatakan tidak dapat itu jelas banget. Adapun dalil yang mengatakan dapat itu apa? Itu apa? Enggak jelas, masih kemungkinan. Fa'ingkil, jikalau ada komentar, ada hadis, man adraka ruku'an faqad adraka sholata. Barang siapa yang mendapati ruku', maka dia telah mendapati sholat. Pernah dengar di sini Pak? Itu pada dasarnya hadis ini bukan untuk pembahasan ini. Hadis itu adalah pembahasan ketika habis waktunya sholat. Habis waktunya sholat, lalu Anda mendapati ruku, maka Anda sudah mendapati sholat. Contoh, sholat subuh atau sholat duhur Pak, taruhlah jam 3 itu selesai. Terus Anda mendapati jam 3 lebih 5 menit. Paham ya? Anda sholat. Ketika Anda sholat, dapatlah Anda ruku. Setelah ruku, habis waktu sholat. Betul Pak ya? Maksudnya paham ini? Maka saat itu Anda dapat sholat. Itu maksudnya hadis. Walaupun ada riwayat man adraka sujudan, siapa yang mendapatkan sujud, nggak hanya ruku dan sujud gitu maksudnya. Tapi yang ana nggak bahas itu.
Intinya hadis itu kurang tepat penempatan di dalam pendalilan, itu kurang tepat karena ini tempatnya di sini bukan di sini. Paham Pak ya? Baik. Setelah itu saya bahas ulang lagi. Saya dapatkan di sebuah kitab Ad-Durarus Saniyah. Pemilik kitab itu menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, man adraka ruku'an, siapa yang mendapatkan ruku', yaitu ruku' tadi dalam suratnya itu, maka dia mendapatkan 1 rakaat walaupun nggak baca Al-Fatihah, itu bil ijma'. Dia menukilkan ijma', dan beliau beralasan dengan hadis Abi Bakr tadi. Maka karena ini ada ijma' yang dinukilkan oleh Syekhul Islam, maka saya berubah dari pendapat yang tidak dapat menjadi dapat karena nukilan Syekhul Islam tadi. Kita nggak berani apa-apa dengan adanya ijma', tapi dengan syarat. Syaratnya adalah tidak boleh Anda menunggu imamnya ruku. Kaidah usul fikihnya, karena hukum asal Anda itu harus membaca, dan Anda mendapatkan imam ruku itu namanya rukso. Dan rukso itu dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah fikih ya, la tata'addadu ila ghairiha, tidak boleh diaplikasikan ke selainnya, harus persis dengan keadaan itu. Maka berarti ketika orang itu nunggu imamnya ruku, sholatnya panjang banget gitu kan, nanti aja kalau udah mau ruku, mau pas ruku ya, itu saya harus ikut. Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Anda menyelisihi sifat yang telah datang. Karena Anda digugurkan tidak membaca Fatihah itu karena rukso, dan rukso itu harus persis seperti kejadian itu. Ketiga, Anda harus mendapatkan imam ruku. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.